ditanyain sama orang lain, dikepoin sama orang lain kan, kapan nih kamu lulus gitu. Itu kalau masih kuliah ya. Terus kalau misalnya sudah lulus kuliah, tiba-tiba aja mereka nanya berubah, kapan nih kamu kerja, kok nggak kerja sih gitu. Terus ntar kalau habis misalnya udah dapat kerja, kapan nih kamu nikah. Terus udah kayak gitu kalau udah nikah, kapan nih kamu punya anak. Aduh, kayaknya tuh nggak bakal ada habisnya. Oke, sahabat Angel, apa kabarnya? Senang banget bisa ketemu lagi sama kalian, ngobrol bareng sama kalian ya. Nah, di sini seperti yang aku bilang kemarin nih, aku mau ngerjain, coba bikin. Kemarin kan aku gagal ya bikin bikin yang alas gelas itu, dan aku mau pengen coba bikin lagi soalnya aku masih penasaran. Itu kan melengkung tuh, gagal gitu. Jadi aku mau coba bikin lagi nih pakai benang yang warnanya beda seperti yang aku bilang kemarin. Terus hari ini sambil bikin ini aku mau ngebahas ini sama kalian. Tadi yang aku bilang, pertanyaan dari orang lain ya nggak akan ada habisnya ya kan. Ini aku mulai ya, aku langsung aja ya. Pertanyaan dari orang lain yang gak akan pernah ada habisnya tentang diri kita nih ya. Kayak apa ya, mereka tuh kayak kepo banget gitu, ngapain sih nanyain hal-hal yang kayak gitu. Bahkan padahal mereka tuh sebenarnya nanya juga mungkin paling cuma buat basa-basi doang kayak gitu loh. Belum tentu juga mereka tuh seriusan nanya lagi buat apa juga gitu kan. Terlalu nanyain masalah pribadi orang lain gitu kan. Biasanya tuh ya yang suka nanyain kayak gitu, yang annoying banget itu keluarga kita, kayak tante kita atau temen nyokap kita kayak gitu. Itu tuh orang-orang yang suka melakukan tindakan ibaratnya tuh aku lupa deh, menyakiti orang lain ya, tapi secara psikologis gitu, secara nggak langsung sih ya. Secara nggak langsung kan begitu, menyakitin orang lain secara psikologis. Kenapa aku bilang itu menyakiti orang lain secara psikologis? Karena setelah mereka melontarkan pertanyaan itu, otomatis kan psikologis kita terganggu, kita jadi sebel, jadi kesel. Terus udah kayak gitu kita jadi ngerasa kayak ibaratnya mungkin kita kadang pengen marah ya kan, kayak gitu. Terus udah kayak gitu kita jadi gondok, kita jadi bad mood. Itu kan karena mereka ya. Bahkan yang paling parah nih, kita jadi kepikiran terus sama apa yang diomongin mereka. Itu masalahnya. Dan aku sering banget ngalamin itu ya. Setiap orang pasti ngalamin itu, fase dimana ini kelebihan teman-teman. Aku kurang ya sahabat Angel. Habis itu kayak gini, mereka pasti bentar ya. Mereka pasti kayak gini, istilahnya, itu dimulai dari aku zaman apa ya, kayaknya dari zaman kuliah deh. Pertanyaan kayak gitu tuh sering muncul gitu kan. Pas kita lagi kuliah tuh mereka selalu nanya gini, kapan nih kamu lulus, kayak gitu kan. Terus udah kayak gitu, bentar lagi gitu, lagi ngerjain skripsi atau apa gitu kan, belum kelar juga kayak gitu. Annoying banget kan, padahal kadang mereka cuma basa-basi. Apalagi tuh kenapa aku tuh paling males ya, jujur aja aku tuh paling males ketemu sama keluarga besar, ke perkumpulan keluarga gitu. Kalau mama aku, nyokap aku gitu kan ngajak, ayo kita ke tempat keluarga kayak gitu kan, misalnya ngapain mah kayak gitu kan, ya ketemu lah sama bude gitu kan, ini kayak gitu, yang kayak gitulah istilahnya. Ada acara ini, ada acara apa gitu kan. Yang paling nyebelin lagi kalau acaranya tuh sepenting ini, acara keluarga kayak yang penting banget gitu, kayak misalnya kayak acara tasmian anak mereka kayak atau pernikahan. Nah itu yang paling ngeselin, pertanyaannya tuh pasti seketika itu langsung muncul pertanyaan yang annoying tadi itu. Terus ya kan, mama aku tuh bilang kayak gini, ayo kita ke tempat kita ke situ aja, kita ini ada acara keluarga gitu kan, ayo kita ke tempat bude gitu, atau ke tempat tante aku lah kayak gitu kan. Kalau misalnya dari mama aku sering sebutnya tuh bude ya. Kalau dari papa aku sebutnya tante, karena keluarga papa aku tuh dia agak-agak ngeselin gitu, beda lah, lebih sok-sok gaul gimana gitu kan, pokoknya intinya gitulah. Nah itu kita ulang aja ya, aku lupa teman-teman,
ini jaraknya terlalu deket, ya ampun aku udah lupa aja lagi keasikan cerita ya, jadinya sampai lupa. Oke, kita ulang aja lagi sambil cerita lagi, lanjutin yang tadi. Terus kayak gitu kan, udah nih kan ketemu nih sama mereka gitu, sampai di sana pasti yang ditanyain kayak gitu, kamu kapan lulus ini nih, loh kamu belum ya, belum tante, lagi ngerjain skripsi ini bisa kayak gitu. Terus mereka nanya lagi nih, kapan kelarnya itu loh, anak tante sudah gini-gini. Itu paling ngeselin banget kalau sudah kayak gitu. Ternyata dia nggak cuma nanya tapi juga ngebandingin sama orang lain, entah sama anaknya nih, kayak sama sepupu kita yang lain, kayak tuh bener-bener annoying banget gitu. Dan paling ngeselin lagi kalau mamah kita tuh cuma diem tanpa melakukan pembelaan atau melindungi kita kayak gitu. Dia cuma diem aja, bahkan dia ignoran. Nyokap kita tuh ignoran tuh nyokap aku banget tuh. Kalau nggak malah biasanya yang di rumah nggak pernah nanyain, iya kapan kamu lulus gitu. Ini ternyata setelah tante aku nanya kayak gitu, mamaku langsung nanya, iya nih kapan kamu lulus kayak gitu. Kan ngeselin banget ya, kayak berasa kayak ini udah kena masalah kayak gitu kan, udah jatuh ketimpa tangga pula kayak gitu. Kayak masalah ini udah, aku nih sudah sebel banget gitu harus ngejawab satu pertanyaan nih, kok mama malah ikut mau jokin sih gitu. Dan orang tua itu suka banget dia kebawa suasana. Kalau misalnya adiknya atau siapa gitu ya, pokoknya temennya gitu ya, yang nanya kayak gitu kan, hal-hal kayak gitu, pasti apa sih, orang tua tuh akan ikut yang gimana gitu ke kita. Pokoknya jadi kepo juga, jadi kepo yang asalnya cuek jadi kepo. Dan keponya tuh bukannya gimana gitu, malah nyudutin kita, bukannya ngebantuin kita keluar dari masalah itu, malah kadang nyudutin kita. Itu nyokap aku banget itu. Tapi ya gimana ya, emang kayak gitu sih, namanya ibu-ibu kali ya. Aku nggak tahu sih ibu-ibu yang lain gimana, mungkin ada yang nggak kayak gitu, tapi nyokap aku kayak gitu. Kalau gitu ya tetap aja aku sayang sih. Ya biasalah kan, aku memaklumi aja, biasa nyokap ibu-ibu tuh kayak gitu emang. Habis tuh udah kan, itu ngeselin banget pertanyaan kayak gitu kan. Habis tuh selain pertanyaan kayak gitu, ntar kalau kita udah lulus kuliah nih, ketemu sama mereka, kita belum kerja, mereka pasti dengan keponya akan nanyain, kamu kapan kerja, kamu kok enggak, kamu kerja di mana, asalnya sih kayak gitu ya, kamu kerja di mana kayak gitu kan. Habis itu bukan kapan kerja, tapi kamu kerja di mana, dia tanyain kayak gitu kan. Terus kalau kita belum tante, ini lagi nyari kayak gitu kan, belum dapet juga kerjaannya, coba dong daftar ke sini dia cuma nyaranin aja, dia nggak tahu gimana susahnya daftar. Kalau misalnya dia bilang kayak gini, ya coba dong daftar ke sini tapi di situ tuh sudah pasti ada lowongan, ya enak lah ya kita bisa ke situ gitu. Apalagi kalau dia tahu nih ada persyaratannya apa aja. Ini enggak, dia cuma bilang coba dong kamu daftar ke sini tapi bahkan kita nggak tahu, dia sendiri nggak tahu gitu di situ ada lowongan atau enggak gitu kan. Dia cuma ngomong doang, nyaranin doang gitu, seenak dia aja ngomong coba daftar ke sini, nggak tahu di situ ada lowongan atau enggak, nggak tahu di situ kita mau bakal diterima atau enggak, nggak tahu di situ persyaratannya apa aja, gimana sistem kerjanya, nggak tahu sama sekali gitu. Tapi dia seolah-olah ini nih. Terus ntar lama-lama, itu loh anak tante sudah kerja di sini, itu loh teman anak tante sudah ini. Pokoknya kemana-mana merembet lah paling. Pokoknya karena itu aku benci banget sama acara keluarga besar sebenarnya. Tapi nggak mau gitu kan, sesekali ya kita harus datang. Ini sudah segini ya, yang ini entah kenapa benangnya kayaknya lebih enak nih warna hijau ini daripada yang warna coklat yang kemarin aku buat. Lebih enak banget yang dipakai. Terus kalau udah kita sudah ternyata pas sudah kita kira nih semuanya akan berakhir di situ aja setelah kita tuh dapat pekerjaan, ternyata enggak. Habis itu kita ditanya lagi, kapan kamu nikah kayak gitu, kapan ngenalin calonnya. Kan annoying banget ya. Dan itu terus berkelanjutan. Pas kita sudah dapat calon, ntar dia nanya lagi deh, nanyanya jadi berubah. Kita udah punya calon kan, udah nikah gitu ya, maksud aku udah nikah. Terus ntar dia nanya lagi loh, kapan kamu punya anak. Terus kalau kita udah punya anak juga dia masih nanya lagi, kok anaknya baru 1, kapan nambah lagi. Ya ampun, itu tuh kayak gak ada habisnya gitu, annoying banget kan, bener-bener ngeselin lah. Namanya orang tua ya, bener-bener kebangetan gitu. Kalau udah yang kayak gitu tuh udah kayak gak bisa ditolerir banget gitu, cerewetnya tuh luar biasa. Ini kayaknya lebih bagus sih, cuma entah kenapa kok di sini ya bolong nih, aku juga nggak tahu nih, terlalu lebar banget.
banget, yang di sini bolong teman-teman. Aduh gimana ini, tapi aku males deh ngulang lagi. Lanjutin aja deh. Langsung aja kita ambil yang ini, yang tiga itu, yang apa sih, yang lebar-lebar itu kita jarakin. Oke, cobain ya. Aku nih udah mulai, karena kemarin sudah pernah bikin kan, jadi ini sudah mulai lancar gitu kan. Nih aku udah mulai bisa lah, maksudnya nggak segagu kemarin waktu pertama kali bikin. Udah agak mendingan lah ya, tuh udah agak mendingan teman-teman. Udah mulai ini, sambil inget-inget yang kemarin kan aku juga. Pokoknya pada intinya tuh ya, semua itu tuh nggak akan pernah ada habisnya selama mereka masih bisa bicara, selama masih bisa berkomentar, ya mereka akan terus komentar gitu kan. Itu tuh, dan itu udah apa ya, kayaknya udah biasa banget gitu hal kayak gitu tuh terjadi di mana-mana ya. Tante-tante annoying, ibu-ibu annoying, bude-bude annoying, pokoknya apapun sebutannya tetap aja mereka tuh annoying, ngeselin ya. Sini agak bolong sih, aku nggak tahu nih. Ya udahlah, biarin aja, aku sebel banget, pura-pura nggak tahu aja ya kalau di sini bolong. Ya ampun, bener-bener deh, maksa banget aku ya. Habis aku bete harus ngulang lagi. Kemarin udah gagal, ini masih mau gagal lagi. Ini kan di atasnya ini juga bolong, ntar ada jaraknya, jadi ya anggap aja kayak di atas gitu. Terus udah kayak gitu kan, pertanyaan-pertanyaan yang kepo tadi tuh mereka nggak sadar gitu. Pertanyaan-pertanyaan kepo itu ngebuat seseorang tuh jadi down. Terkadang kalau misalnya habis ketemu mereka kan, pulang dari acara-acara keluarga kayak gitu, bawaannya sampai rumah tuh langsung bete banget. Pokoknya tuh udah apa ya, udah berasa kayak dapet ini, habis ketemu setan aja rasanya tuh kayak gitu. Aku tuh bener-bener aduh, pokoknya sebel banget, bete banget kalau sudah kayak gitu tuh. Kesel banget lah pokoknya. Intinya tuh seperti itu teman-teman. Pokoknya nggak bisa dideskripsikan gimana rasanya. Sampai kadang aku juga ikutan ngambek nih sama mama aku, yang malah ikut-ikutan pokoknya ngebelain saking sebelnya gitu kan. Tapi nyokap tuh udah dibilangin juga, mama kok kayak gini sih sama temen-temen, apa ya, sampai rumah ya mama nggak tahu kayak gitu. Dengan polosnya mama tuh bilang kayak gitu. Ya ampun, bener-bener deh nyokap banget nih. Ya udahlah, ngeselin pokoknya kalau ingat kejadian kayak gitu tuh. Tapi ya, dan setelah yang satu pertanyaan satu berakhir, ternyata walaupun kita ketemu lagi dengan mereka di lain waktu, pertanyaan yang serupa dengan topik yang berbeda itu akan muncul, ada lagi gitu. Jadi percuma aja juga sih kita mau hindarin mereka seperti apa. Mending ya udah hadapin aja. Kalau misalnya mereka nanya kayak gitu kan, ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, kadang ya kalau misalnya lagi sebel banget, nyeletuk gitu, kayak misalnya mereka tanya kayak gini nih, mereka tanyakan apa sih, kapan istilahnya, kapan kamu kerja kayak gitu kan. Jawab aja kayak gini, saking keselnya nih aku kadang kayak gitu kan, saking keselnya jawab aja, kapan kamu kerja, coba daftar ke sini. Tante mau daftarin kayak gitu aja. Tante mau daftarin, ya udah dong tante bantu cari kerja dong supaya aku bisa cepet kerja. Tante ini ngomel melulu, nanyain terus kapan kerja, nyari kerja mah susah tante, bantu cariin dong tante, gituin aja udah sekalian. Terus ntar pas udah aku nanya kayak gitu, kadang apa, dia diem kan, ngeselin ya. Aku tuh pengennya gini loh, kalau misalnya orang bisa komen kayak gitu, seharusnya mereka tuh juga bisa ngeberi solusi. Misalnya gini, aku tanya, udah bantu cariin lah tante aja, kan emang nyari kerja sekarang susah gitu. Terus mereka paling nggak dia tuh bisa bilang kayak gini, oh ya udah ntar tante coba bantuin deh, itu tante ada kenalan ini paling nggak kayak gitu kayak atau apa. Ini enggak, mereka cuma ngoceh doang, dan ujung-ujungnya cuma buat apa sih, paling cuma buat ngebandingin sama anak mereka, sama sepupu yang lain, sama apa sih, cuma buat kayak gitu doang gitu, perbandingan doang buat, iya aku kan jadi ngerasa secara nggak langsung, aku nggak tahu ya maksud tujuan
mereka tuh apa kayak gitu, ngomong-ngomong kayak gitu, yang kayak anak-anak teman mama juga kadang kayak gitu kan. Aku nggak tahu ada tujuan mereka tuh apa saat bicara kayak gitu, atau mungkin mereka itu cuma mau basa-basi doang, atau mereka memang suka gitu, apa sih, bukan suka, mau mencari pembenaran diri. Karena gini, saat kita tuh melihat orang lain itu kan lebih nggak beruntung dibandingkan diri kita sendiri, atau misalnya kita punya anak kan, ternyata dia tuh biasa aja gitu, ada orang lain yang lebih nggak apa ya, lebih biasa banget lah dari anak kita tadi itu, mungkin kita akan merasa oh anakku ternyata lebih baik dari dia. Nah itu, jadi dia tuh untuk mencari kenyamanan diri sendiri, tanpa sadar dia itu menyakiti orang lain. Aku nggak tahu ya, ataukah seperti itu atau cuma untuk sekedar basa-basi doang. Tapi satu hal aja, basa-basi ini nih Brahma Tama ceritanya, tapi satu hal itu tuh bukan basa-basi, dan itu tuh bener-bener ngeselin banget. Itu tuh menyakiti kita secara gak langsung, merusak psikologis kita gitu kan, karena kita jadi kesel banget setelahnya gitu, dan kita jadi kepikiran banyak hal. Kadang sampai kepikiran, kok aku ngapain sih, aku tuh sampai ini, aku gak kerja sih, kok dulu enak banget sih dapet kerjaan, kok aku sekarang masih nganggur sih, aduh kok aku jadi ini sih, nggak dapet jodoh sih, sedangkan dia aja loh sudah punya anak 2 gitu kan, dapat suami ini, beruntung banget sih dia, kok aku nggak seberuntung itu sih, Tuhan kok nggak adil kan. Jadi aku jadi mikirnya kan otomatis kayak gitu kan, secara nggak langsung kita tuh aduh salah teman-teman, terlalu rendah kita orang dari sini. Jadi secara nggak langsung itu kan aku jadi mikir ke situ juga, jadi kayak gitu, saking ke bawah suasana. Ya emang sih setelah beberapa hari ntar hilang, tapi kalau kita ketemu lagi sama makhluk-makhluk ngeselin itu gitu kan, ya pikiran kayak gitu, pikiran kesel kayak gitu bakal muncul lagi juga. Sama pokoknya aku mau bilang dia tante, seharusnya dia bersikap seperti tante lah, bukan seperti monster kayak gitu kan, monster yang mengerikan. Yang kalau aku ketemu sama dia, aku tuh sudah hampir kayak ketemu ketemu setan gitu, pokoknya pengen lari terus, pengen kabur terus dari mereka, bener-bener dah ngeselin emang ya. Tapi masa-masa kayak gitu, saat-saat kayak gitu tuh pasti ada lah ya, kita rasain, setiap orang pasti ngerasain dilempari di brondong dengan pertanyaan-pertanyaan annoying gitu. Ya teman-teman, jadinya kayak gini lumayan ya, lebih bagus kan ya dari kemarin. Atau mungkin juga karena warnanya, kebetulan warnanya ini kan bagus nih, warna hijau, kemarin tuh warnanya coklat, jadi kelihatannya jadi lebih bagus gitu. Atau mungkin aku juga udah mulai agak lancar sih ya, nggak segagu kemarin bikinnya kan. Kemarin tuh kan gagu banget masih gitu. Aku nggak tahu sih ya yang lebih tepatnya itu yang mana gitu, tapi pada intinya itu tadi, segalanya itu bertampak pada diri kita sama skill psikologis kita. Cuma dulu aku sih mikirin banget ya, ke stres kadang gitu, tapi sekarang kalau misalnya ada kayak gitu, aku lebih ini deh, lebih milih untuk nggak ngedengerin. Tapi kalau sebisa mungkin sih sebenarnya aku lebih milih menghindari mereka gitu. Maksudnya kalau ada acara-acara kayak gitu tuh aku jarang banget mau datang gitu kan, kecuali sebentar, paling sebentar kecuali itu penting banget, dan itu juga sebentar banget. Biasanya aku selalu mencari alasan untuk kabur. Nah, dan mama aku itu, nyokap aku itu, karena dia nggak bisa pakai sepeda motor kan, dia nggak bisa ini, jadi dia kalau misalnya ada acara-acara kayak gitu, dia otomatis minta tolong aku buat buat nemenin datang ke acara kayak gitu kan, soalnya nggak ada yang nganterin gitu. Jadi ya mau nggak mau aku dateng gitu kan ke acara kayak gitu, soalnya aku kasihan juga kan sama mama gitu, yang ibaratnya tuh nggak bisa pergi ke tempat kayak gitu, padahal aku males banget ketemu sama mereka, selalu ada, bahkan udah punya anak pun mereka nanya anak kok kapan nambah lagi kayak gitu. Emang dikira anak kucing kayak gitu, sekali nongol bisa langsung 3 kan, bener-bener ya. Terus emang nambah anak itu gampang gitu, maksudnya nih gini, nambah anak itu tuh kita nggak cuma mikirin ininya loh, nggak cuma mikirin ibaratnya gimana ngeluarin dia, ngelahirin dia, bikin dia, terus ngeluarin dia. Enggak, kita tuh juga harus mikirin gimana kebutuhannya, kita bisa nggak mencukupi kalau anaknya tuh lebih dari 1. Ya emang sih rezeki ada aja ya, insya Allah tuh ada aja namanya rezeki gitu. Allah itu sudah
menentukan kayak gitu kan rezeki seseorang, dan nggak bakal kekurangan gitu, pasti ada aja kayak gitu kan. Cuma yang jadi masalah itu gimana caranya kita mencari kayak gitu kan. Soalnya kan rezeki itu ada yang datang sendiri, ada yang harus dicari. Nah itu yang datang sendiri mungkin dari orang lain, tapi ada yang harus kita cari. Yang kita cari itu ya kita harus bekerja keras untuk itu. Kalau kita nggak bergerak itu nggak akan datang, nggak akan ada gitu. Tapi karena kita bekerja keras, akhirnya Allah tuh membukakan jalan kayak gitu kan. Dan selain itu yang lebih penting ya, kalau soal itu mungkin aku masih bisa mempertimbangkan, tapi yang lebih penting daripada itu, yang aku takutkan itu adalah cara mendidiknya. Karena punya anak itu kan gak cuma sekedar bikin, ngeluarin, terus udah ngegedein, ngeberi makan ya kan, terus bisa nyekolahin dia, ya udah gitu doang gitu, enggak. Tapi kita kan harus juga mikirin nih, gimana karakternya, membentuk karakternya, itu yang paling susah. Gimana ngebentuk karakternya supaya dia jadi anak yang pinter, yang baik lah istilahnya, yang baik, yang nggak marah, yang nggak galak, yang cerdas. Itu yang paling aku iniin, yang menurut aku itu beban. Karena anak itu kan ya, kalau buat aku ya, dan dalam agamaku gitu, agama Islam gitu kan, itu tuh yang namanya anak itu tuh tanggung jawab orang tua, bahkan gak cuma di dunia, di akhirat juga. Jadi nanti saat di akhirat kita tuh akan ditanyain gitu kan, gimana sih tanggung jawab di kita sama dia gitu. Apalagi dalam urusan agama, sudah sampai sejauh mana kita ngajarinnya gitu kan. Jangan sampai itu tuh nanti pas ditanyain kita nggak bisa ngejawab gitu. Maksudnya tuh kita cuma kita nggak bisa jawab, kita diem aja gitu kan. Dan anak kita nggak bisa apa-apa, nggak tahu siapa tuhannya gitu, walaupun dia tahu gitu kan. Tapi dia juga, terus belum lagi kalau dia ngelakuin, walaupun dia tahu cuma sebatas tahu kayak gitu kan, ibadahnya nggak jalan. Terus belum lagi juga nanti dia harus kita juga harus mikirin sikapnya gimana, sifatnya gimana dia jadi orang yang seperti apa. Itu kan semuanya tanggung jawab kita. Seenggaknya itu dari kita ngegedein dia dari dia lahir sampai dia cukup dewasa kan, dia sudah menikah kayak gitu. Kalau itu anak perempuan ya, sampai dia menikah, itu kan masih dari tanggung jawab kita. Sampai segitu itu, umur segitu, misalnya kita ngegedein 25 tahun dan 25 tahun kemudian dia baru nikah. Setelah umur 25 tahun dia baru nikah, dari umur dia baru lahir sampai umur 25 tahun, itu kan tanggung jawab kita. Dan itu dihitung, semuanya dipertanyain, setiap detiknya, pokoknya setiap menit, setiap detiknya itu ditanyain apa aja yang sudah kita lakukan untuk dia, gimana cara kita ngebimbing dia, gimana kita membesarkan dia, gimana tanggung jawab kita sebagai orang tua. Dan itu bagi aku itu cukup berat banget gitu. Bagi aku ya itu cukup berat, karena susah membagi waktu. Apalagi kan kita bukan orang yang cuma sekedar kayak, bukan ya kita sambil ngerjain pekerjaan rumah, kita masih harus ngurus anak kayak gitu. Terus udah kayak gitu kita juga sambil ngerjain yang lain lagi kan, kayak misalnya aku nih sambil bikin konten kayak gitu kan. Itu pekerjaan yang luar biasa berat sih ya menurut aku gitu, tapi nyenengin. Nggak bisa dibilang juga aku nggak senang, aku senang, aku menikmati saat itu. Tapi karena itu aku jadi membatasi diri gitu. Aku melihat dulu seberapa jauh sih aku sanggup gitu. Kalau misalnya aku memang nggak sanggupnya cuma sebatas ini, ya udah sampai sebatas ini aja, nggak usah nambah banyak kayak gitu kan. Ibaratnya karena tanggung jawabnya tadi besar. Kebanyakan kan orang gini nih, punya anak ya udah punya aja, terus ntar kalau misalnya dia sudah lahir, udah kan dititipin sama kakeknya, dititipin sama neneknya, atau udah kayak gitu dicariin baby sister. Nah aku nggak suka yang kayak gitu. Maksudku aku tuh mencoba untuk nggak seperti itu gitu. Karena itu tadi, saat ntar ya kita gitu kan di akhirat, dalam agamaku ya, itu tuh jadi pertanyaan apa aja yang udah kita lakukan kayak gitu kan. Dan kalau misalnya sampai dia tuh salah kayak gitu, salah karakternya, salah ini salah itu kita yang disalahkan kayak gitu, kita yang dapat dosanya lah istilahnya. Karena itu aku tuh berusaha untuk ngebesarin sendiri, bener-bener ngebesarin sendiri. Bagi aku sih ya mending punya 1-2 orang gitu, yang penting tuh mereka jadi anak yang baik, mereka terarah kan, dan mereka jadi anak yang cerdas dalam urusan dunia dan juga agama kayak gitu, daripada kita punya banyak kayak gitu kan, punya banyak anak tapi aku keterusan nih jadi kayak gini teman-teman.
Aduh, aku kasihkan cerita. Jadi jadinya ini ya kesini muternya. Seharusnya kan ketemu ya kayak kemarin. Ya udahlah, biarin aja ya. Habis ini ntar dibentuk lurus aja deh. Dibentuk rapat maksud aku. Jadinya tuh di situ itu yang paling aku takutin lah pada intinya itu. Pertanggungjawaban di akhiratnya ya daripada di dunianya. Jadi aku tuh nggak berani pengen punya banyak anak. Itu tuh bukan karena apa, tapi aku mikirin bakal gimana nih, aku sanggup nggak nih ngebesarin mereka, aku sanggup nggak sih memberikan perhatian penuh sama mereka, aku sanggup nggak membagi kasih sayang aku ke mereka yang benar-benar kasih sayang banget, perhatian dengan waktuku yang sibuk kayak gini kan, yang sibuk ini sibuk itu gitu. Kalau misalnya aku nggak sanggup gitu, ya udah cukup 1-2 orang aja, tapi aku benar-benar bisa mencurahkan kasih sayang dan bisa melakukan pekerjaan lain yang aku suka juga gitu, dan aku punya juga waktu santai buat diri aku sendiri. Itu sih, jadi hidup itu bener-bener have fun kayak gitu, nggak ada masalah yang ribet yang harus bikin aku stres itu. Dan syukurnya juga aku ya punya suami itu yang care banget gitu. Bahkan aku tuh nikah sama dia tuh sudah berapa ya, kalau nggak salah tuh 4 tahun aku baru punya anak kayak gitu kan, dan dia bener-bener care banget gitu sama aku. Jadi nggak masalah, maksudnya tuh alhamdulillah sih punya mertua juga yang care banget, yang baik banget. Jadi nggak pernah nanyain kapan kamu punya anak kayak orang lain. Kadang di situ keponya, ngeselinnya, ini jangankan ini, nyokap aku aja nggak pernah kepo gitu kan, apa sih istilahnya, terus mertua aku aja nggak pernah kepo, cek aja nih kok orang lain pada kepo sih nanyain kayak gitu ke aku gitu kan. Kesel banget kan rasanya, kapan nambah lagi, ngeselin banget gak sih gitu. Suami aku juga nggak pernah kepo gitu, apalagi kan aku punya anak sama dia itu cukup lama ya, sekitar 4 tahun itu aku baru hamil gitu. Jadi setelah 5 tahun nikah, ke 5 tahun gitu ya ibaratnya, anakku itu baru lahir gitu. Dan kita happy, kita menikmati, kita nggak pernah berantem kalau kita diberi ya, kita nggak pernah juga, aku nggak pernah juga yang ibaratnya periksa kemana-mana. Kalau kita diberi ya kita alhamdulillah, kalau kita nggak diberi ya udah kayak gitu, nggak masalah, kita santai aja gitu. Karena suamiku aku tuh emang tipe orang yang alhamdulillah ya dapet suami yang care banget, yang bener-bener apa sih ibaratnya tuh care lah, dia tuh peduli banget, dia nggak peduli omongan orang. Dan dia tuh emang dari sananya kan, dari pacaran dia emang udah cuek kayak gitu kan, jadi dia nggak terlalu peduli sama omongan orang, yang penting nomor 1 bahagia kayak gitu. Jadinya dia nggak peduli kayak gitu. Jadi walaupun ada orang bilang kok belum punya anak apa ya dia cuek aja, masa bodoh. Dia juga nggak pernah yang memaksakan kehendak atau gimana ini. Dan mertua aku juga tipe yang kayak gitu, dia juga nggak pernah yang nanyain terus kayak gitu, kapan kok kamu gak bisa punya anak sih atau gimana gitu. Dia mengharapkan penerus atau apa gitu ya cucunya. Syukurnya mertua aku juga bukan tipe orang yang kayak gitu, bener-bener mertua yang care banget. Dan pada saat anak aku lahir tuh senengnya tuh luar biasa. Tapi dia selama aku nggak ada anak juga nggak cerewetin, nggak ini tuh, bahkan terserah, dia nggak pernah ikut campur sama urusan rumah tangga gitu. Dan setelah adik-adik ipar aku juga kayak gitu. Adik-adik iparku, aku punya adik ipar kan 3 ya, dan semuanya itu orang yang care banget, yang nggak pokoknya aku sering banget minta tolong sama mereka kayak gitu kan, minta tolong sama mereka ini tuh, dan mereka tuh care banget gitu. Dan pas aku sudah punya anak, nggak pernah nanyain yang kepo-kepo kayak gitu ya sebelum punya anak gitu, entah mertua entah ini, care banget. Dan setelah aku punya anak juga mereka care, malah makin care kayak gitu. Mereka sayang banget kayak gitu kan sama anak mereka, seneng banget, sayang banget kayak gitu kan sama anak aku gitu. Tapi juga nggak pernah juga maksain yang gimana. Jadi sebelum kami nggak punya anak tuh kami bahagia aja gitu. Tapi keponya ya pas aku ketemu sama sepupu aku tuh kan, emang sih ya keluarga nyokap aku tuh keluarga sinetron banget keluarga sinetron banget gitu kan, beda banget sama keluarga dari suami aku gitu. Kalau malah keluarga aku tuh yang terlalu sinetron, sampai suami aku tuh sering ngatain kayak gini, dia nyebutnya katanya keluarga bangsawan. Keluarga bangsawan tuh bukan karena bangsawan, tapi karena tingkah lakunya tuh kebanyakan tante-tante aku tuh semuanya kayak sok bangsawan gitu. Pokoknya suka ngatur banget. Bahkan aku waktu pertama kali aku nikah nih, habis aku nikah hari pertama nikah, suami aku mandi gitu kan, terus aku tuh
ngebiarin aja, karena saat itu kan di rumah ibu aku tuh mandinya di luar kayak gitu, emang nggak ada kamar mandi di dalam gitu. Pas nggak ada kamar mandi di kamar mandi di dalam kamar aku gitu, dia mandi di luar. Pas suami aku mandi di luar, tanteku tuh langsung heboh gitu. Terus dia bilang kayak gini sama aku, itu loh suaminya disiapin handuk, kok kamu kayak gitu sih sama suaminya, kok nggak disiapin handuk, nggak disiapin ini, nggak disiapin itu. Jadi aku tuh bengong, ini apaan sih orang ini, suamiku aja santai-santai kok, dia nggak ada minta ini minta itu, nggak ada apa-apa segala macam, kok dia yang kepo sih. Dan mamaku juga santai-santai aja gitu, kok dia yang orang lain kepo banget sih, ngatur-ngatur harus nyuruh aku ini itu gitu kan. Habis itu aku cerita sama suami aku, jadi suami aku tuh ketawa banget, apaan sih dia bilang kayak gitu. Ya kan gaje ya gitu, orang lain aja ibaratnya dia aja biasa aja gitu, nggak terlalu yang minta disiapin gitu ya. Kalau disiapin pasti seneng gitu, tapi nggak disiapin juga biasa aja. Suami aku tuh emang orangnya nggak terlalu yang minta apa ya, disiapin ini apa sih, nggak. Paling bahkan masak aja udah, yaudah masak udah, kalau aku udah selesai masak dia makan kayak gitu. Jadi bahkan kalau aku belum masak dia nggak pernah yang maksa-maksa, ayo cepetan masak ini, nggak. Pokoknya dia care banget, jadi nggak pernah yang kayak gitu. Dia selalu ini apa namanya, selalu apa sih ibaratnya, nggak pernah memaksakan aturan atau apa sama aku. Jadi kami tuh bener-bener santai banget di rumah tangga tuh, santai banget. Aku mau ngerjain apa, mau ini mau itu, dia tuh santai banget, santai aja di rumah tuh bener-bener ya happy fun lah ibaratnya selalu gitu. Walaupun ini gitu, walaupun ibaratnya kami tuh lambat punya anak, ini segalanya semuanya tuh happy fun aja sampai sekarang gitu. Dan kami menikmati kehidupan ini gitu, yang kehidupan cuma sementara ini, dia bilang cuma sekali ini kayak gitu, kenapa harus dibikin pusing kayak gitu kan. Masalah tuh banyak banget gitu, jadi nggak usah lah masalah di luar. Jadi kayak masalah di luar, masalah pekerjaan ini segala macam tuh aja kita sudah ada banyak masalah, jadi nggak usah dibikin ribet lagi. Dan dia paling suka pulang ke rumah, jadi paling suka pulang ke rumah, dan dia nggak pernah bawa kerjaan ke rumah. Karena apa? Karena ya itu tadi, waktu di rumah itu waktu sama keluarga gitu, waktu dia santai juga gitu. Jadi kalau udah sampai rumah dia fokus sama keluarga dan atau sama dirinya sendiri, santai gitu. Dan dia juga nggak pernah maksain aku yang harus gini gimana, enggak, dia nggak suka ngatur ya dia. Jadi rumah tangga itu kayak apa sih, kayak lebih kayak hubungan pertemanan, kerjasama aja gitu. Kalau misalnya butuh bantuan ya ayo kita saling bantu gitu kan, kita kerjasama. Terus kalau ada apa-apa kita diskusiin sama-sama, ngambil keputusannya gimana. Terus kalau misalnya sudah ini ya udah, aku alhamdulillah ya sampai sekarang tuh hampir nggak pernah berantem gitu. Paling kalau berantem cuma bercanda atau sewot-sewotan sebentar, nggak sampai sejam gitu kan. Kalau aku ngambek gitu ya udah gitu doang, nggak ada yang serius gitu. Dan hebatnya gitu kan, pas kayak gitu ada orang lain yang sok tahu dan kepo. Dia bilang kayak gini pas aku belum punya anak nih, dia bilang kayak gini, sepupuku bilang kayak gini, dia anaknya banyak sih ya, anaknya tuh sudah 4 gitu kan, sudah 4 atau terus mau nambah lagi jadi 5 gitu kan. Dia mungkin lagi bikin peternakan saat itu, peternakan anaknya, anak manusia. Habis itu dia nanya kayak gitu kan sama aku, kok kamu cuma ini sih kok kamu belum punya anak sih, kenapa Jar, nggak harmonis ya sama suaminya aja. Kan dia nanya kayak gitu, ngeselin banget. Seketika itu tuh aku tuh jadi bete-nya luar biasa. Jadi dia nanya kayak gitu kan, rasanya kan aku nanggapnya bisa, kok kamu belum punya anak sih, ya nggak apa-apa, belum diberi aja gitu kok, emang nggak kepingin ya punya anak ini, kenapa hubungan sama suami nggak harmonis ya. Gede banget gak sih nanya sampai sejauh ini nih, orang suka banget sih ikut campur masalah orang kayak gitu kan, pengen tahu banget urusan pribadi orang harmonis atau enggak. Ini tuh ngapain sih nanya-nanya hal kayak gitu. Aku tuh kan jadi kesel kan otomatis ngedenger itu gitu. Dan ya aku kalau kesel aku ngomel. Ya biasanya aku ngomelnya tuh di depan suami gitu, ngomel kan, ini nih orang itu tuh sepupuku ini. Suamiku paling cuma diem ngedengerin ketawa gitu doang. Sebel banget tau. Kan sebenarnya kita tuh baik-baik aja, tapi justru orang lain itu sok tahu dengan mengkomen macem-macem, itu kan ngeselin banget. Jadi pada intinya tuh ya apa sih, apalagi sampai mengatakan hal-hal yang kayak gitu, hal-hal yang nyebelin banget itu, yang sok tahu banget dan nanya-nanya yang masalah pribadi itu tuh bener-bener
nggak sopan banget sih ya kalau menurut aku tuh. Tapi pertanyaan kayak gitu itu akan terus muncul gitu, dan aku sih mikirnya gini, setelah itu ya aku, walaupun aku ngomel sedikit ya pasti, karena saking keselnya. Nggak bisa juga kan dibilang nggak kesel, kita kan kalau ada pertanyaan kayak gitu pasti kita kesel banget kan bawaannya. Nah cuma ya udah, biarin aja gitu, masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Kita keselin ya dikeselin saat itu aja juga gitu, habis itu udah lupain aja. Soalnya kita mau gimana pun juga kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita nggak bisa nyuruh orang lain diem atau gimana, jangan komen. Ini tuh kan mereka punya mulut ya, jadi ya susah kalau kita tanggepin juga, paling bawaannya berantem gitu kan. Males banget berantem sama orang lain cuma karena hal-hal yang kayak gitu kan, saut-sautan gitu kayak apa aja gitu. Apalagi kita mungkin masih keluarga, atau dia tuh, apalagi kalau dia tuh tante atau temen nyokap, kan dia lebih tua gitu secara kalau misalnya solusinya nih ya, kalau misalnya kayak gini, aku biasanya tuh kalau misalnya ada acara-acara kayak gitu, aku tuh sudah ngewanti-wanti dulu sama mama aku, sama mama aku yang ini, yang ngajakin ke acara kayak gitu kan, ke acara keluarga kayak gitu. Biasanya aku tuh sudah ngewanti-wanti dulu sama mama aku bilang kayak gini, ya udah kita kesana, kita anterin gitu mah, tapi jangan lama-lama ya di sana kayak gitu kan. Biasanya aku udah ngewanti-wanti dulu, jadi aku tetap datang. Aduh kenapa ini kok sakit, aku tetap datang gitu, tapi nggak lama kayak gitu, nggak lama di acara kayak gitu, jadi nggak terlalu banyak basa-basi. Terus kalau misalnya memang di sana bahkan baru sebentar aja sudah ada basa-basi yang nggak jelas kayak gitu, biasanya aku tuh langsung nyari alasan. Aku langsung ngajak pergi suami aku, ngapain kayak gitu, pergi kemana kayak, kami muter-muter berdua gitu ya, jalan aja muter berdua gitu, di mana, di halaman kayak di mana kayak, sekira nggak harus ngobrol lama-lama sama orang itu ya kan. Bukannya kita tuh nggak mau ngobrol, bukannya kita tuh nggak mau bersosialisasi, tapi daripada kita bersosialisasi kan, terus setelah itu kita masakkan diri buat ngobrol sama mereka, berdiri di samping mereka, dan setelah itu bawaan kita bete banget, boring banget, pulang-pulang kita malah bawa sebel, yang mending nggak usah. Yang mending kita ngelakuin hal lain yang nggak kayak gitu, yang nggak bikin bete kayak gitu. Itu sih menurut aku mending dihindari, mending kita pergi kayak gitu kan. Itu sih sebisa mungkin kita kan, yang penting sudah setor muka kan, sudah muncul, sudah setor muka, ya udah kayak gitu kan. Jadi kita tuh tetap ketemu sama keluarga ini tuh gitu. Kalau misalnya keluarganya terkena yang nggak kayak gitu, yang nggak sinetron, nggak drama queen kayak gitu, aku biasanya bertahan sih di situ, ngobrol tapi ngobrolnya normal. Kalau udah mulai drama queen, nah itu yang aku nggak suka, karena itu bisa ngebuat down seseorang kayak gitu kan. Macam aja pokoknya pertanyaan yang ngeselin kan, dan itu selalu terjadi. Bayangin aja, itu terjadi dari zaman kita masih sekolahan sampai kita kuliah, dan kemudian berlanjut di saat kita sudah bekerja, berlanjut lagi di saat kita sudah menikah, dan berlanjut lagi sampai kita sudah punya anak. Pokoknya pertanyaan yang kayak gitu tuh nggak akan pernah ada habisnya. Aku juga heran sih kok bisa gitu, yang nggak habis gitu. Dan pertanyaan kayak gitu kok bisa gitu selalu diulang terus setiap kali ketemu. Ngeselin banget emang kan orang-orang gitu. Tapi ya udahlah, kita ngelarang mereka bicara juga nggak bisa. Dan sementara itu juga istilahnya, kita ngedengerin mereka juga nggak baik gitu kan. Pertanyaan kayak gitu tuh nggak baik juga kan kalau misalnya dipikirin terus gitu. Jadi dianggap terlalu serius juga salah juga kayak gitu kan. Jadi lebih baik gini aja deh, kita anggap angin lalu aja, kita ini aja. Setelah kita masuk telinga kanan, ya berusaha untuk keluar pakai telinga kiri gitu. Walaupun aku tahu nggak segampang bicara, pasti yang ngelupainnya gitu, pasti bawaan kita tuh dongkol, kesel banget kayak gitu kan. Cuma ya berusaha aja gitu. Lagian mereka juga paling ngomong cuma sekedar buat basa-basi, atau buat buat memberi kenyamanan pada diri mereka sendiri, seperti yang kayak aku jelasin tadi. Ya anggap aja lah kita berbagi kebaikan kayak gitu kan, dapat pahala gitu kan, sudah ngebuat orang lain nyaman dengan perasaannya gitu. Dan kalau pas itu terjadi, kita merasa sakit hati, pas saat itu ya, merasa dongkol, merasa kesel kayak gitu kan, pas saat
ngedenger kayak gitu, banyakin aja berdoa yang baik-baik. Kan pada momen-momen kayak gitu itu kita lagi disakiti tuh, perasaan kita tersakiti tuh. Nah, bukannya saat tersakiti itu adalah saat terbaik untuk untuk berdoa ya, mustajab ya doanya. Ya udah banyakin berdoa aja, berdoa untuk hal yang baik ya kan, kesempatan kan itu. Ya gitu deh pokoknya, emang gak jelas banget kan. Selama kita tuh masih hidup, selama kita tuh masih ketemu dengan orang lain, pasti adalah kita menemui kayak gitu, pasti kita adalah bermasalah dengan orang, pasti ada yang gak cocok kayak gitu kan, pasti ada ketemu orang-orang yang ngeselin, yang ngebuat kita bete, ngebuat kita sampai kadang ngerasa down, atau ngebuat kita ngerasa pokoknya gak pingin lah ketemu sama mereka lagi kayak gitu. Itu pasti ada saat-saat kayak gitu. Intinya gimana caranya supaya kita bisa menghindari aja. Nih aku sudah sampai sini, ini udah lumayan kan, dan ini kayaknya lebih rapi daripada kemarin. Aku mau nyelesain sampai kesini nih teman-teman. Pas udah aku nyelesain sampai kesini kan sahabat Angel ya, ya udah gitu, kita ngobrolin juga selesai. Karena aku juga nggak kerasaan loh ini nyelesain ini, aku nggak nyangka banget ternyata makan waktu banget, dan nggak ngerasa pas aku ngeliat jam gitu, ternyata udah jam segini, udah setengah jam nih aku ngobrol sama kalian gitu sambil nyelesain ini. Tapi ini nyenengin gitu, karena gini, kalau aku udah lancar kan aku ngerjain ini sambil aku dapat sesuatu nih yang bagus lah, aku dapat kerajinan tangan, aku udah bikin sesuatu yang bagus, dan aku juga bisa berbagi cerita sama kalian, pengalaman, curhat apa segala, itu kan nyenengin banget. Buat kalian nanti kalau misalnya ada yang mau dibahas, mau diceritain, kalian ceritain aja di kolom komentar gitu. Terus kalau misalnya kalian mau ngebahas sesuatu yang gimana banget gitu, kalian bisa ini aja, bisa sharing lah kayak gitu kan. Nanti coba aku bahas kayak gitu, kita bahas sama-sama kan, apa sih yang mau dibahas kayak gitu kan. Ntar kita bisa berbagi cerita di sini kayak gitu, apa permasalahan yang ada gitu kan. Terus teman-teman bisa ngomen juga mungkin, terus kita bisa jadi saling bantu deh, saling sharing deh, gimana sih menurut pendapat. Sebenarnya mendengarkan pendapat orang lain itu kan gak ada salahnya ya, asalkan itu pendapat yang membangun. Kita cuma perlu ini aja sih, mendengarkan pendapat itu terkadang gak ada salahnya, karena terkadang yang bisa melihat diri kita tuh adalah orang lain, bukan diri kita sendiri. Emang kita bisa melihat diri kita sendiri, tapi kadang ada hal-hal tertentu yang lebih bisa dinilai orang lain daripada diri kita sendiri yang menilainya kayak gitu. Jadi menurut aku gak ada salahnya mendengarkan pendapat orang lain, tapi gak boleh dimakan mentah-mentah, gak boleh ditelan mentah-mentah. Itu tuh pendapat itu cuma perlu kita jadiin ini aja, bahan renungan, mungkin bahan introspeksi diri. Bener gak sih yang dikatain orang? Kalau itu memang benar ya is oke, kenapa enggak kita jadikan ini bahan renungan kan, kita jadikan sesuatu gitu kan, untuk merubah diri kita menjadi lebih baik lagi gitu. Tapi kalau misalnya itu nggak benar gitu, nggak ada salahnya untuk kita abaikan, itu aja sih. Tapi nggak ada salahnya, benar-benar nggak ada salahnya untuk ngedengerin orang lain kayak gitu. Jadi menurut aku bertukar pikiran ini tuh perlu juga, nggak ini juga gitu, asalkan bertukar pikirannya dalam cara-cara yang normal, maksudnya tuh dalam cara-cara yang sehat, dan kita juga seneng kan kalau bisa ngedapetin solusi dari itu gitu, solusi yang sehat juga ya ibaratnya, bukannya malah ngejerumusin kita, ngebuat kita makin bete setelah ngedengar kalimat-kalimat gak jelas gitu, yang ya pokoknya solusi yang bisa memberi kita semangat lah, saling dukung, saling membantu gitu kan dalam permasalahan. Tuh menurut aku bagus banget. Jadi kalau misalnya kalian teman-teman mau sharing, ada cerita apa atau permasalahan apa, kalian bisa sharing di kolom komentar, ntar bisa kita bahas. Dan di sini kita bisa karena kita saling sharing ya, jadi kita kan bisa dengar nih pengalaman dari orang lain gimana saat menghadapi masalah itu gitu. Mungkin ada di antara kita tuh yang punya masalah yang sama kan,
kan gak menyimpan kemungkinan untuk kita punya masalah yang sama. Dan mungkin pengalaman orang lain itu juga bisa kita jadikan pelajaran. Kan bagus ya, emang bagus belajar dari kesalahan diri sendiri, tapi alangkah lebih bagusnya lagi kalau kita bisa belajar dari kesalahan orang lain. Jadi kita bisa belajar tanpa harus melakukan kesalahan itu terlebih dulu gitu. Nah itu yang aku maksud teman-teman ya. Ini sebentar lagi selesai teman-teman, coba lihat. Sepertinya aku kali ini lumayan berhasil. Aku senang. Aku juga pengen sih ngajakin kalian cerita-cerita tentang tentang ya hal-hal yang aku suka gitu kan, hobi ini tuh gitu. Tapi belum ya, ntar deh ya di sesi lain aku bakal ceritain tentang buku-buku yang mungkin aku baca, terus tentang film-film yang pernah aku tonton gitu, tentang banyak hal lah pokoknya, hal-hal yang menyenangkan selama itu bisa ya itu baik gitu untuk orang lain, bisa jadi pengalaman yang baik atau bisa jadi bisa jadi sesuatu yang bermanfaat. Ini teman-teman, aku udah sampai sini dan ini tadi aku salah. Seharusnya tuh kan ini ketemunya di sini kayak kemarin. Cuma aku salah, aku ngambilnya itu ke atas gitu, bukan disamain rata kayak gini, dan akhirnya jadinya seperti ini nih ujungnya nih. Aku nggak tahu nih harus gimana. Kalau aku matiin di sini jadi kayak obat nyamuk kan. Ya ampun, bener-bener deh jadi kayak obat nyamuk kan secara kayak gitu. Gaji ngelingkarin gitu, ada ujungnya kayak gini, ada kepalanya dia. Ya udahlah ya, nggak apa-apa ya. Aku emang menggaji ya. Oke sahabat, bentar ya. Aku mau selesaiin sampai sini nih, karena di sini kan ternyata masih ada yang bolong nih, lihat ini. Jadinya mau aku selesaiin agak jauh lagi, sekira melebihi yang bolong ini. Nih bentar. Dan ini kayaknya cukup, jadinya bagus. Wah, habis ini kita bikin apa lagi ya minggu depan ya? Kalau sudah bikin ini, bisa sih sebenarnya bikin taplak meja kali ya, lebih jauh, lebih gede gitu kan daripada yang ini. Kan masih kecil sekali. Wah, aku itu sengaja ya bikin channel ini gitu, kayak gini, channel ini dan ngambil konten ini gitu. Soalnya aku sengaja aku mencoba untuk menjadi diri sendiri, berteman dengan teman-teman gitu kan, dengan sahabat aku gitu, sahabat Angel gitu kan, dengan kalian gitu, untuk sharing supaya bisa saling membantu satu sama lain, bisa berbagi pengalaman. Berharap bisa ya channel ini bermanfaat lah untuk orang lain gitu kan. Kita kan bisa nih belajar ya dari pengalaman orang lain tanpa harus kita mengalami dulu gitu. Dengan kita mendengarkan pengalaman orang lain, kita bisa belajar dari sana, kita tahu nih, bisa ngebayangin gimana sih kalau ada di posisi orang itu mungkin, atau dari sudut pandang, berusaha untuk melihat dari sudut pandang dia. Nah itu yang aku harapkan gitu kan, dari channel ini gitu. Makanya aku nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak editan ya dari video ini. Tuh aku sengaja gitu, aku pengen ya apa adanya gitu, menceritakan apa adanya, menceritakan yang sebenarnya gitu, pendapat aku, cara pemikiran aku gitu, dan berbagi dengan kalian semua. Dan juga aku berharap bisa mendengarkan pendapat kalian, istilahnya tuh pengalaman kalian, sahabat Angel gitu kan, supaya aku juga bisa belajar banyak hal juga dari kalian. Itu sih yang aku harapin gitu. Dan siapa tahu kan dengan ini gitu kita bisa saling ngebantu orang lain ini. Kalau misalnya ada masalah, dengan kita saling berbagi cerita pengalaman, itu kan kita bisa memetik pelajaran seperti yang aku bilang tadi tuh ya. Nah gitu, itu yang aku harapin teman-teman. Nih udah ada sampai sini ya, udah lumayan nih. Aku terusin sedikit lagi coba.
Dan yang pasti ya, makasih banyak karena teman-teman sahabat Angel nih sudah mau nih ngedengerin sampai sejauh ini kayak gitu. Semoga ini bermanfaat buat kita semua gitu kan. Nih bentar lagi selesai teman-teman. Nih oke, segini ya, coba lihat nih. Deng, jadi deh, lumayan ya. Ini lebih bagus daripada yang kemarin seenggaknya. Coba lihat ini, gimana menurut kalian? Menurut aku sih udah mendingan nih setelah aku belajar beberapa hari, dan sekarang aku lihat kayaknya lebih mendingan deh. Deng deng ya kan. Tapi kalau di sini agak kotak. Gace enggak sih, tapi ini lebih bagus sih menurut aku, walaupun kepalanya jadi kayak gini, jadi gace kayak gini kan. Jadi lebih bagus sebenarnya kalau rata gitu, cuma ini tidak disengaja, aku salah ini di awal, cuma ya bagus aja sih ya untuk sementara ini gitu. Mungkin agak digedein sedikit atau gimana gitu. Dan bener deh, ini lihat teman-teman, tuh kan gimana nih, tuh ini hasilnya tuh, ini dia hasilnya teman-teman tuh. Jadi makasih banyak deh pokoknya buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis, yang selalu ada buat aku, yang sudah subscribe, yang udah berbagi ceritanya, udah komen ya kan gitu. Pokoknya intinya tuh makasih banyak lah buat kalian semua gitu. Dan ya semoga channel ini bisa bermanfaat buat kalian. Itu aja, dan sampai ketemu lagi di curhat berikutnya kita mau bikin apa ya. Ntar aku mikir dulu deh, apa beneran nih mau bikin apa aja tadi.